Selamat pagi mahasiswa, selamat bertemu dengan saya Ibu Tiwi Kristanti di SMK Kristen 5 Klaten. Selamat bertemu lagi pada pertemuan keempat kita pada kelas 11 ini, masih dalam relasi dan fungsi. Kita akan segera memulai saja untuk pertemuan saat ini. Yang pertama adalah macam-macam fungsi berdasarkan pemetaannya. Nanti ada 3. Yang pertama adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kalian bisa melihat modul halaman 17 ya untuk mempelajari lebih lanjut, karena di sini hanya poin-poinnya saja. Fungsi satu-satu atau fungsi injektif adalah jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 juga tidak sama dengan Fx2. Itu juga berlaku untuk Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Kita bisa melihat contohnya dengan diagram panah di samping. Ada fungsi A, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya A, B, C, D, E, maka kita bisa membuat pasangan berurutan dari soal itu. 1 berelasi dengan A, maka 1 dipanahkan dengan A. 2 berelasi dengan C, maka 2 dipanahkan dengan C, dan seterusnya. Nah, yang namanya fungsi injektif adalah untuk setiap anggota domain, ini harus punya kawan di anggota kodomain. Nah, contohnya seperti ini. Selidiki apakah F1 sama dengan F kuadrat. Merupakan fungsi satu-satu. Maka misalnya X-nya diganti 1, maka Fx-nya jadi berapa? 1. Asalnya 1 ini dari mana? Yaitu 1 kuadrat, maka diperoleh 1. Kalau X-nya diganti negatif 1, negatif 1 kuadrat, 1. Kalau X-nya 2, 2 kuadrat, 4. Kalau X-nya negatif 2, maka Fx-nya 4. Nah, inilah yang disebut fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Ini jika daerah hasil sama dengan daerah kawan. Nah, contohnya seperti ini. Kayak tadi ya panahnya ya. 1 berelasi dengan A, ini. 2 berelasi dengan B. 3 berelasi dengan C. 4 berelasi dengan B. Maka ini disebut fungsi onto atau fungsi surjektif. Kita lanjutkan lagi, yang ketiga adalah korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus juga fungsi surjektif atau fungsi satu-satu, maka seperti ini. Kayak tadi ya, contohnya persis. Kemudian A berelasi dengan 1 berelasi dengan A, ini. 2 berelasi dengan B, 3 berelasi dengan D, 4 berelasi dengan C. Nah, tampak bahwa fungsi F adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif atau disebut fungsi satu-satu. Selanjutnya kita lihat, karena 3 materi itu sudah selesai, kita masuk fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear seperti ini ya. AX plus B dengan A tidak sama dengan 0, A dan B adalah fungsi konstanta. Nah, untuk grafik fungsi linear nanti adalah bentuknya garis lurus. Dan persamaannya menjadi seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Di mana M adalah gradian dan C adalah konstanta. Sedangkan grafik fungsi linear itu cara menggambarkannya ada 2. Yang pertama dengan tabel, dan yang kedua dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan melihat contohnya. Kalian lihat di sini. Suatu fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 4X-2 dengan daerah asalnya untuk semua X, di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil sama dengan 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Kita diminta membuat tabelnya, kemudian kita diminta menggambar dan menentukan titik potongnya. Nah, sekarang kita mengerjakan yang pertama. Ambil sembarang titik pada domain. Lihat domainnya tadi. Domainnya adalah yang paling kecil adalah negatif 1, yang besar adalah 2. Nah, ini negatif 1, 0, 1, 2. Kita akan mengisi di sini. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat. Kalau X sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1. Maka berapa? 4 dikali negatif 1, berapa? Negatif 4 dikurangi 2. Ketemunya negatif 6. Nah, ini ketemu negatif 6. Sekarang kalau X sama dengan 0. 4 kali 0, 0. 0 dikurangi 2, negatif 2. Nah, ini ketemunya negatif 2.
Kalau X-nya sama dengan 1. 4 dikali 1, 4. 4 dikurangi 2, ketemunya 2. Nah, ini. Dan seterusnya. Maka kita peroleh grafik itu titik-titiknya apa? Negatif 1,0 ini. 0, negatif 2 ini, dan seterusnya. Nah, seperti itu caranya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah itu, kita cara mencari titik potongnya. Cara mencari titik potong seperti ini. Titik potong itu ada dua, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Nih, soalnya tadi ini, sekarang Y-nya diganti 0. 0 sama dengan 4X dikurangi 2. Negatif 2 ini atau dikurangi 2 ini pindah ruas ke kiri, jadi 2 sama dengan 4X, sehingga diperoleh X sama dengan setengah. Jadi diperoleh titik potongnya setengah, 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Sekarang X-nya yang diganti 0 ya. Y sama dengan 4 dikali 0, 0 dikurangi 2. Diperoleh Y-nya 2, negatif 2. Maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 2. Setelah kita peroleh titik potongnya, kita buat ke dalam diagram kartesius. Koordinat kartesius 0, setengah koma 0 ya, maaf. Ini setengah koma 0, letaknya di sini. Kemudian 0, negatif 2, 0, negatif 2 ini. Nah, sedangkan ketiga titik ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Titik-titik ini tinggal kita pindah ke sini. Demikian cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, para siswa, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Kalian pelajari, juga lihat LKS. Minggu depan akan kita pelajari untuk program persamaan linear selanjutnya, fungsi linear selanjutnya, karena masih ada banyak sekali materinya. Demikian, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.